Selamat sore menjelang malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku di seluruh Indonesia ya kan. Ini saya baru membaca berita ya kan. Dan ini untuk kita waspadai semuanya ya. Ini tentang gempa dan bencana yang beruntun di Aceh ya. Ada apa di balik layar ini? Jadi sekitar tanggal 31 Desember 2025 pukul 2.47 WIB warga Aceh Jaya PD Jaya dan Aceh Barat merekam cahaya biru plasma horizontal sepanjang 3-5 km melayang di langit barat laut. Cahaya itu diam selama 8 menit tepat di atas sesar aktif Aceh Jaya. Tidak ada suara, tidak ada petir, tidak ada awan, hanya biru neon pekat yang terlihat dari 27 video handphone berbeda yang beredar di Telegram. Pukul 2.55 WIB, cahaya biru padam. Pukul 3:09 WIB, 14 menit kemudian, gempa pertama M42 mengguncang. Pukul 3.14 WIB, gempa utama M44 kedalaman 10 km, epicenter persis di bawah titik cahaya biru tadi. Selanjutnya sampai pukul 14 WIB, total 11 gempa dangkal beruntun. Semua radius 50 km dari konsesi tambang nikel dan food estate baru di Aceh Tengah Gayo Lues. Ini bukan kebetulan ya, atau fenomena alam biasa. Ini adalah sidik jari senjata frekuensi. Bukti pertama, cahaya biru plasma fenomena identik tercatat sebelum gempa Turki 6 Februari 2023. 11 menit cahaya biru M7,8 dan sebelum gempa Maroko September 2023. Nama ilmiahnya triboluminescence ionosfer plus pemanasan fase array EILF mirip Harpy versi mini. Jadi frekuensi 2-8 horizontal dipanaskan dari stasiun Sabang atau Loksmawe. Udara jadi plasma biru, energi dilepas ke sesar dan liquefaction instan. Bukti kedua, timing presisi militer gempa pertama terjadi 14 menit setelah plasma padam. Ini waktu standar propagasi energi dari ionosfer ke litosfer pada kedalaman 10 km atau kecepatan gelombang ILF 300.000 km per detik di ionosfer, kemudian konversi ke gelombang seismik. Jadi ini bukan proses alam yang butuh jam atau hari, ini proses terkontrol. Bukti 3, lokasi tepat di atas konsesi epicenter MP4 berada 4,7 km dari site blasting tambang nikel PT Virtu Dragon Cina dan 11 km dari food estate Kementan di Gayo Lues. Deforestasi 2024-2025 di dua wilayah itu sudah tebang 48.000 hektar hutan primer. Jadi tanah labil plus injeksi energi sama dengan gempa buatan sempurna. Itulah akibatnya. Sementara Aceh masih berduka dengan longsor dan banjir bandang. Tiba-tiba gempa datang membersihkan sisa-sisa perlawanan warga adat yang menolak penggusuran. Ini bukan bencana alam beruntun. Ini pembersihan teritorial dengan senjata frekuensi dan directed energy. Aceh sedang dijadikan contoh. Berani tolak tambang dan food estate, maka tanahmu akan bergetar, langitmu akan membiru, dan rumahmu akan tertimbun. Warga sudah punya bukti konkret. Video cahaya biru sekarang tinggal kita sebarkan sebelum disensor oleh mereka. Ini saya lihat di handphone ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia harus waspada terhadap penjahat dan pengkhianat bangsa yang ada dan tinggal di Indonesia, berpura-pura baik. Oke? Dan kemarin didatangkan beberapa alat berat
yang di sekira masyarakat itu untuk membantu masyarakat membersihkan daerah-daerah tersebut dari tertimbunnya lumpur. Ternyata alat-alat berat tersebut didatangkan hanya untuk mengangkat kayu gelondong-gelondongan milik PT tersebut. Andaikan semua masyarakat yang daerahnya digali, ditebangi hutannya, digali alat berat untuk mengambil emas, meniru kebijakan pemerintah dan keberanian rakyat Aceh menghapuskan, membakar dan mensabotase mobil yang membawa kayu balak, membakar alat-alat berat yang masih beraktivitas, mungkin Indonesia akan jadi lebih baik ya, karena pengusaha-pengusaha tersebut mulai mendapat ketakutan dan pejabat-pejabat pemerintah yang mengambil kutipan-kutipan liar akan merasa minder dan ketakutan juga. Tetapi kan tidak semua ya, masyarakat kita mempunyai mental dan tidak ada yang mendukung gerakan tersebut. Karena Gubernur Aceh ya, mengeluarkan, tidak tahu dia siapa yang membacking di belakang, seluruh alat berat harus dikeluarkan dari bumi Aceh. Karena dampaknya begitu kuat terhadap kampung, terhadap rakyat Aceh yang hilang lenyap karena bencana yang diakibatkan oleh pengkhianat-pengkhianat yang ada di Indonesia ini. Pemerintah-pemerintah Indonesia, oknum-oknum aktor intelektual yang berladang di atas pundaknya rakyat Indonesia yang dijadikan babu budak. Kita ini udah zaman mereka, tapi masih dijajah oleh bangsa sendiri, oleh pemerintah sendiri, oleh aktor-aktor intelektual yang mempunyai jabatan tinggi di negara Indonesia ini. Kita mesti waspada. Ini saya lagi di daerah Pasaman Barat, hujannya tiba-tiba dan langsung kuat, deras. Saya pun sekarang ya masih berdoa semoga kita semua baik-baik saja. Di Sri Lanka tanggal 1 Januari ini terjadi tsunami Sri Lanka. Dan hati-hati, Megatrus itu sudah berjalan ke arah pesisir pantai Samudra Indonesia, Samudra Hindia, sudah berjalan, sudah mengarah ke sini. Jadi hati-hati bagi saudara-saudaraku yang berada di pesisir pantai. Doaku semoga kita semua baik-baik saja, dijauhi dari segala bencana yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.